karena sahabat ini setelah 2 minggu lamanya kita libur, akhirnya sahabat ini kita dari Departemen Yosodipuro Sekolah Sahabat Anak-anak boleh mengisi acara kembali. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita lanjutkan acara, Bu Pendeta mau tanya dulu ya, apa kabar anak-anak semua? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa ya? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, untuk memulai acara kita, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Naik ke Atas Gunung dari Pelangi Kasih nomor 195. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat yang suci ini, kembali kami anak-anak-Mu datang tunduk seketika di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur karena berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengikuti acara ibadah Sekolah Sabat Anak-anak Yosodipuro. Kiranya Roh Suci dari surga dapat turun ke atas kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengikuti acara kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan sesuai kehendak Tuhan saja. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang berada di rumah, kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian mereka beserta seluruh keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai acara ini, dan acara ini kami hanya serahkan di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak di rumah, sekarang kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Stefania. Tuhan tak pernah janji langit
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat sahabat anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk membuat keterampilan. Tapi sebelumnya Kak Fenty mau mengucapkan terima kasih kepada Fanya dari kelas primary yang sudah memuji Tuhan. Kiranya lagu pujian tersebut menjadi kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekarang kita akan membuat keterampilan. Sebelumnya Kak Fenty mau cerita sedikit. Kalian tahu nggak? Pada waktu Yesus hidup di dunia, di Alkitab Perjanjian Baru menceritakan tentang apa saja yang Yesus lakukan selama Yesus ada di dunia. Salah satunya yang Yesus lakukan, Yesus saat dia bangun di pagi hari, saat semua masih tertidur, kalian tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Dia pergi untuk berdoa. Ya, Yesus sangat suka untuk berdoa. Sebelum dia pergi berkeliling kota untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menceritakan perumpamaan-perumpamaan, untuk berkhotbah, sebelumnya Yesus lakukan adalah dia berdoa dulu. Dia menceritakan kepada Bapa apa saja yang ingin dia lakukan. Dia menceritakan kepada Bapa bagaimana Yesus sangat mengasihi Bapa, dan yang memberikan kekuatan adalah hanya Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita, sebelum melakukan aktivitas apapun, saat kita melakukan aktivitas apapun, Yesus mengajarkan kepada kita sekarang ini anak-anaknya untuk berdoa. Saat kita sedang ada di rumah, saat kita sedang mau membaca Alkitab, saat kita mau makan, saat kita mau belajar, dan saat kita melakukan kesalahan, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Yesus juga mengajarkan kita bahwa kita perlu meminta ampun kepada Tuhan saat kita melakukan kesalahan, karena dengan janjinya Yesus berkata, Yesus saja yang bisa mengampuni. Doa adalah nafas kehidupan kita. Tanpa berdoa kita tidak bisa berbuat apapun, karena hubungan yang bisa kita lakukan dengan Tuhan hanya dengan doa. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempunyai seperti Yesus yang rajin berdoa. Nah, Kak Fenty membuat keterampilan untuk mengingatkan kita. Ini gambar tangan kita berdoa. Jika dibuka, ada gambarnya Alkitab, ada gambar rumah, ada gambar salib, ada gambar makanan, ada gambar malaikat, dan ada gambar buku yang tertulis pelajaran-pelajaran. Ini untuk mengingatkan kita bahwa aktivitas apapun kita harus berdoa dan mengucap syukur bahwa semuanya itu hanya berkat dari Tuhan saja. Ayo kita buat sama-sama.
Anak-anak, inilah alat-alat yang perlu kita gunakan untuk membuat keterampilan kali ini. Yang pertama, kalian boleh siapkan pensil warna ya. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat adalah kertas yang sudah dicetak seperti ini. Nanti PDF-nya akan Kak Fenty kirim di grup WhatsApp ya. Setelah itu kalian bisa warnai kertasnya seperti ini. Warnanya bebas, terserah dan sesuka kalian. Jika sudah, ayo mari kita buat. Anak-anak, yang pertama kita sudah taruh kertas yang belakangnya masih ada ininya ya, yang pokoknya yang sama seperti ini. Kita tempel yang pertama, gambar Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, kita juga harus berdoa, meminta tuntunan Roh Suci untuk membuat kita mengerti apa isi dari Alkitab yang sudah kita baca. Rumah tempat kita tinggal. Di sini juga rumah ini merupakan atau di kamar kita atau di mana saja merupakan tempat yang terbaik untuk berdoa. Dan kita harus juga mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita rumah untuk kita tinggal. Yang ketiga, kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Saat kita mempunyai dosa-dosa, kita harus berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni kita. Terlebih, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tempel gambar malaikat. Saat kita berada di dalam perjalanan, kita berada dimanapun, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dijauhkan dari mara bahaya. Nah, yang selanjutnya kita tempel gambar makanan. Saat kita mau makan, biasanya kita juga berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan makanan untuk kita. Dan yang terakhir, saat kita belajar atau saat kita pergi sekolah, yang terutama kita lakukan adalah berdoa supaya Tuhan memberikan akal budi dari surga sehingga kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Nah, yang terakhir, tangan yang satunya diberi lem ya yang di sini sehingga bisa nempel. Nah, selanjutnya kita taruh di sini. Tara, sudah jadi ya. Jadi jika kita berdoa, kita harus mengingat hal semua ini. Jika kita melakukan apapun, kita harus mengingat untuk berdoa terlebih dahulu, sama seperti Yesus yang suka berdoa. Tada! Ini hasilnya ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan setiap hari Sabat, lagu tema kita, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Yang pertama apa? Senang berdoa. Siapa yang di rumah senang berdoa? Bisa lambaikan tangan. Ya, kita harus senang berdoa. Berdoa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Anak-anak jangan lupa ya untuk dibuat di rumah seperti ini supaya kita diingatkan agar selalu berdoa dan selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Fenty yang sudah membawakan keterampilan yang begitu baik. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa ya untuk tetap berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa dibuat ya keterampilannya. Saat ini saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Revelino. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Selamat sabat teman-teman. Hari ini Revel akan bercerita tentang Daud menghormati Saul. Bisa dilihat di Alkitab, terdapat di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu Daud harus bersembunyi dari Raja Saul karena Saul berencana hendak mencelakakan Daud. Dia tinggal di gua. Raja Saul tidak senang kepada Daud karena takut posisinya sebagai raja akan jatuh kepada Daud. Berita mengenai keberadaan Daud pun sampai kepada Saul. Saat itu Daud sedang berada di padang gurun En-Gedi bersama dengan 400 orang pengikutnya. Saul membawa 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel untuk mencari Daud, dan mereka pun tiba di gunung batu, kambing, hutan,
Ketika mereka tiba di sana, Saul masuk ke suatu gua untuk membuang hajat. Dia tidak mengetahui bahwa Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakangnya gua itu. Orang-orang Daud yang mengetahui bahwa Saul sedang ada di gua yang sama dengan mereka berkata kepada Daud, "Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun segera bangun dan dia memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Daud juga tidak mengizinkan orang-orangnya untuk menyerang Saul. Ketika Saul hendak melanjutkan perjalanan, Daud keluar dan berseru kepada Saul, "Tuanku Raja, Tuhan telah menyerahkan engkau pada hari ini kepadaku. Lihatlah puncak jubahmu ini, tetapi aku yang sayang kepadamu dan tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Saul menyadari bahwa itu adalah Daud. Dia pun menangis dan menyadari kesalahannya yang selalu ingin mencelakakan Daud. Kata Saul kepada Daud, "Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti akan menjadi raja Israel, dan berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku." Daud pun berjanji kepada Saul. Kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Anak-anak Daud membiarkan Saul hidup karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah orang karena dia yang telah diurapi Tuhan. Daud tetap menghormati Saul meskipun
Saul merencanakan hal yang tidak baik terhadap Daud. Anak-anak juga harus hormat kepada orang tua dan jangan pernah menyakiti mereka. Tuhan memberkati anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua. Ayat inti cerita sahabat ini terdapat di Samuel 24 ayat 19. Kata Saul kepada Daud, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, agar anak-anak selalu ingat untuk hormat kepada orang tua. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk hormat kepada orang tua. Tolonglah
kami agar selalu menyayangi mereka dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak di rumah, kita kembali lagi dalam segmen kuis. Sebelumnya, terima kasih untuk teman kita Revelino yang sudah membawakan cerita Alkitab pada Sabat hari ini. Nah, anak-anak di rumah, dengerin ya kuis kita pada Sabat hari ini. Ada 2 pertanyaan yang akan diberikan. Yang pertama, coba anak-anak sebutkan nama lengkap dari salah satu guru sekolah Sabat anak-anak. Ya, 1 nama lengkap dari guru sekolah Sabat anak-anak. Pertanyaan yang kedua, di mana lagu buka kita terdapat pada Sabat hari ini? Pertanyaan kedua, di mana lagu buka kita terdapat pada Sabat hari ini? Oke, itu 2 pertanyaan untuk kuis kita. Sekarang ayat hafalan yang kita akan hafalkan untuk sepanjang minggu ini adalah untuk kelas kindergarten. Ayat hafalannya terdapat di dalam Daniel 6 ayat 11. Di sana dikatakan Daniel berdoa serta memuji Allahnya. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 11. Daniel berdoa serta memuji Allahnya. Untuk kelas primary, ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mudah kan anak-anak? Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Kirimkan jawaban kalian ke grup Sekolah Sabat Anak-anak Yosodipuro. Demikian kuis kita untuk Sabat ini. Sampai berjumpa lagi di kuis yang akan datang. Terima kasih. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tibalah kita di penghujung acara Sekolah Sabat Anak-anak saat ini. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Julia yang sudah membawakan kuis untuk anak-anak yang ada di rumah. Jangan lupa ya anak-anak, kuisnya dikumpulkan agar pada sahabat-sahabat berikut kita semakin banyak untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama di dalam buku Pelangi Kasih nomor 165, Aku Ada Sahabat. Kita bernyanyi dengan semangat ya. Ya
Doa tutup akan dibawakan oleh Kak. Anak-anak, mari kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk telah menyertai kami. Dan pada saat ini kami sudah menyelesaikan acara kami. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk anak-anak dan juga untuk kami orang tua. Dan tuntun kami selalu dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Semoga pelajaran yang kami dapatkan bisa membuat kehidupan kami lebih dekat kepada. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sampai jumpa sahabat teman. Tuhan Yesus